Oke. Apa ini, Nat? Ini apa maksudnya ini? Apa ya tadi? Bukan Musikem. Musikem. Musikem apa itu? Musik cangkem. Akapela. 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 Ini Ini kalau- bisa musikem manggilnya berarti. Boleh. Boleh. Ya, menurut sebutan sendiri-sendirilah. Ini kalau Oke. Kak Kusno jadinya akapela. Iya. Kalau aku Akapela. yang main akapelo. Wah, akapelo. Pelos ya. Iya, pelo karena jelas nggak Iya. jadi, Nat. Nah, Sama Belok nada fales. Fales. Akafales. akafa. Kalau Nadir Iya. yang anu Pak. Iya, Akafales. fales. Nah. Iya, iya. Karena ini merupakan sebuah fitrah. Fitroh. Fitrah bahwa manusia dilahirkan di dunia, nggih, itu sudah membawa fitrahnya sebagai manusia sosial, sekaligus agar bisa berkomunikasi dengan teman-teman kanan kiri depan belakang alias tetangga, yaitu dengan seni. Oke. Ya, itu tadi kan seni kan? Iya. Seni tarik Iya, suara. ya karena ya termasuk menarik suara yang mengeluarkan suara. Kan itu. Ketahuan. Ya ini yang namanya seni ya seperti ini. Jadi seni itu kan senang. Jadi menurut Kongres Kesenian, seni itu untuk semua. Artinya orang seni itu bukan untuk diri sendiri. Meluapkan rasa seni itu untuk semua yang bisa menikmati. Nah, siapa yang bisa menikmati? Ya semua ciptaan Allah. Ya Oke. manusia, ya tumbuhan, Ya. ya hewan. Semuanya ya. Iya, karena pada dasarnya mereka sudah dititipi fitrah masing-masing. Kalau kambing ya bisa nyanyi, be, Oke. kan begitu kan? Sapi ya menyesuaikan. Oh, kan begitu. Bebek, weken. Nah, berarti dia memberikan Makan. ya zakat fitrah, itu kan weken. Oke. Weken. Iya, diweken, Iya. Kan itu Di- diberi. diberi. Dikasih. Kalau kambing ngemben. Oh, ngemben. Iya, kan begitu kan? Oke. Jadi- Itu fitrahnya masing-masing ya, Pak. Masing-masing. Jadi Lebih kepada ya. iya. Iya, ini fitrah. Fitrahnya kita kan kayak gini nih. Kalau Ngobrol. dilihat dari fitrah suara, Iya, nah, bisa ngobrol, bisa ngobrol, Bisa komunikasi. nyanyi-nyanyi Iya. dan sebagainya. Mm-mm. Bersuara lah. Iya. Suaranya kita ya beda kayak gini, ngebas, Mm-mm. lebih ngebas. Nah, ini mungkin lebih pas, nggih, sangat pas relevan dengan tema hari ini. Betul. Jadi Iya, iya. tema hari ini adalah terkait dengan kebudayaan, ya, yang mana bisa sebagai penghantar, nggih, penghantar sekaligus pendukung dalam kita beragama. Beragama apapun, Apa aja ya? Apa saja. Yang ada. iya, yang ada diakui oleh pemerintah Indonesia. Tidak hanya salah satu, bukan hanya salah satu agama. Iya, bukan hanya salah satu agama. Nah, namun demikian kita mengerucut. Mm-mm. Kita sebagai umat Muslim, lah kita budaya ini harus disesuaikan dengan akidah agama kita. Akidah kita adalah Islam. Lil ngalamin. Selamat dunia wal akhirat. Jadi kita berbudaya ini dalam rangka satu menciptakan rasa aman, tentrem, damai, bermasyarakat, sayeg saekokapti, kita bisa bergotong royong. Sayeg itu kan kerjasama. Iya, untuk menciptakan rasa aman. Budaya kan itu, Mas. Jadi kalau Kakak sendiri menjabarkan tentang kebudayaan, nih Kak, kalau mungkin selain yang tadi Panjenengan jelaskan, apakah ada mungkin bahasa lain dari kebudayaan itu sendiri, Kak Kusno? Oke, kita kembali bukan ke depan, tapi Oke. kembali ke belakang. Oke, Ya, bukan ke laptop juga, Kak. Iya. Kan nggak ada laptop ini. nggak ada laptop. Ya. Kebudayaan kan berasal dari kosakata Mm-mm. budaya, ya, Oke. mendapat awalan ke dan arian an.
Budaya itu apa? Budaya itu adalah budi dan daya. Ya. Budidaya. Iya, budidaya. Budi itu kan pemikiran manusia. Karena Oke. manusia diberi otak untuk memikir. Budi pekerti salah satu. Nah, nyautin mana gitu. yang baik, Oke. mana yang jelek. Oke. Lah, daya. Nah, Kekuatan. kekuatan. Iya. Jadi pemikiran kita itu dimanfaatkan ke yang positif tentunya. Disalurkan ke Disalurkan yang tenaga-tenaga yang positif. Oke. Maksudnya itu kebudayaan itu. Jadi budaya ini bukan berarti terus kita akan mengembangkan terkait budaya ebek. Bukan itu. Karena budaya itu jauh lebih luas. Lebih ya. luas. Oke. Karena pemikiran manusia ini kan berbagai tingkatan kan? Betul. Nggih, dari tingkatan yang rendah, yang tengah dan yang tinggi. Pola pikir manusia itu kan sudah dibagi-bagi. Nah, ini setelah diakumulasi menjadi satu, nanti ramuan ini yang bisa diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Sedikit contoh, we. Budaya yang kita laksanakan hari ini adalah kita sedang berbicara. Komunikasi lagi. Iya, berarti Ngobrol. bahasa kan? Bahasa. Nah, jadi yang pertama itu bahasa dulu. Oke. Bahasa itu kebudayaan. Kebudayaan. Iya, jadi di Indonesia berapa ratus? Banyak banget. Banyak banget itu, ada Berbagai macam. berbagai macam, ada bahasa Sunda, bahasa Minangkabau, bahasa Ambon, dan lain-lain kan. Bahasa Bali kan juga dialeknya kan beda-beda. Itu baru bahasa. Nah, kita dari kecil saja setelah lahir dari perut sang ibu, nggih, Iya. itu kan sudah bahasa lagi. Bahasa. bayi. Iya, bahasa bayi. Oh, mungkin ea karena kepengen mimi kan? Oke. Orang mimi kan Belum. tidak. Oke. Masih ea. Oh, jebulannya pipis. Yang tahu itu ibunya. Ya ini bahasa anak dan ibu. Hubungan psikologinya itu sangat kuat. Bahasa kita chemistry lah. Nah, itu mungkin itu saya tidak tahu. Iya. Itu jadi ternyata ea karena pipis. Iya, ea. Masih sama kan ea. Kepengen mimi juga. Ea. Haus kan ea. Nah, tapi nanti setelah tambah waktu Tuhan memberikan kemajuan kan dalam kita berliterasi. Mengucapkan bahasanya kan. Sudah mulai mama, mimi kan begitu kan. Oke. Sudah berkembang, jadi bahasa itu juga termasuk budaya. Bukan ebek dang, bukan itu. Karena sekarang pada tahunnya kayak gitu, kayak ebek. Iya, wayang, dandut, band, kan begitu kan? Ternyata bahasa ya. Bahasa Bahasa dulu. itu emang udah masuk budaya. Iya, maka diterangkan di sana ikro, bacalah. Nah, otomatis membaca yang berkaitan dengan intonasi, dengan suara. Oke. Iya. Membaca kan tidak hanya membaca kitab Al-Quran, tapi bisa membaca apa yang kita lihat, yang kita raba, yang kita pegang, kan begitu. Betul. Ini pelajaran mahal ini. Spesial. Tidak sia-sia kita mendatangkan beliau. Oh, tidak sia-sia karena jelas referensinya tidak ada ini. Iya, referensi saya adalah tutur lisan. Tutur lisan. Tutur bukan nutur. Lisan itu omongan orang tua, perkataan orang tua. Oke. Jadi tutur lisan. Petuah. Nyong jangan ngomong kayak gue mikir Mas. Memang kesana coba Iya, ya. petuah. Tidak deset kok. Tutur orang tua ya. Iya, itu tuh sumbernya itu, Mbak. Tutur lisan. Tapi mengapa sampai sekarang masih relevan dalam berkehidupan? Ya itulah karena kebudayaan itu hasil pemikiran manusia yang punya daya, punya kekuatan. Yang kedua apa ini? Pakaian. Pakaian. Bahasanya berarti. Pakaian ini juga Budaya. hasil kebudayaan. Oke. Ya karena dulu Kanjeng Nabi Adam alaihi salam dengan Ibu Siti Hawa diturunkan dari surga ke dunia belum punya pakaian. Oke. Iya. Betul. Dia berapa tahun terpisah mencari ke sana kemari.
kalau di saya katanya Gunung Tursina atau gunung apa itu kalau nggak salah itu di gunung itu. Betul, betul. Kalau salah ya mohon maaf lah, di-delete saja lah. Itu di sana itu ada 2 pohon yang 3 pohon tambah 1. Oke. Yaitu pada saat Ibu Hawa itu menangis, Kang Mas Adam, kamu di mana dan sebagainya. Sambil menangis, kalau mau nonob berteduh di bawah pohon, pohon itu nggak mau. Kalau misalnya ini pohon ibaratnya, kalau di sini nggak mau. Berarti ini geser. Iya, geser pohonnya. Pohonnya geser. Geser. Artinya dia dulu itu pada saat zaman dahulu dalam cerita ini tumbuhan bisa bicara. Ampun Gusti, jangan ada di bawah saya. Nanti saya akan keikutan kecepretan dosanya. Begitu. Nggak mau. Terus nangis lagi mubeng bertahun-tahun itu akhirnya ketemu dengan yang pertama adalah pohon kapas. Oke. Gusti, Ibu Hawa, saya saja sini, saya akan menolong kalian dari hidup sampai mati. Akhirnya sampai sekarang kalau orang mati biasanya matanya ditutup pakai kapas, mulutnya kapas. Yang lain pun ditutup pakai kapas. Oke. Yang berikutnya, pohon yang berikutnya apa? Oh, dia sudah berjalan lama sekali, mungkin juga keringatnya sudah riwe-riwe, bercucuran. Akhirnya dia kalau mau berteduh di bawah pohon yang lain nggak mau. Jangan di sini. Saya nanti akan keikutan dosanya, begitu. Disitulah ada tumbuhan yang namanya pohon pisang dan pohon cendana. Iya, jadi akhirnya dia bersumpah dari hidup sampai mati, saya akan selalu setia dengan Ibu Hawa dan Adam keturunannya. Nah, buktinya apa? Kalau orang meninggal dunia, pohon cendana itu akan dimasukkan untuk sebagai pewangi kan? Oke, betul. Pohon pisang untuk apa? Nutupi aurat kan? Iya, aurat. Iya, betul. Kalau masuk ke makam juga kan ya? Iya. Nah, lubangnya kan juga dikasih. Lah, Itu nuwun sewu. Walau alam, benar salahnya saya kurang tahu. Karena itu tutur lisan. Jadi kalau pemirsa nanti edot sendiri. Aku wis nggak tekna. Terus dipakai kayak gini ya. Oke, tapi menarik kan, menarik. Ya harus menarik. Iya, oke. Tutur lisan ya. Tutur tadi ya. lisan begitu. Hebat tuh dari dulu. Lah, banyak sampai macet. Lah, itu terkait dengan pakaian. Jadi ini pakaian terbuat dari kapas. Masih hidup sampai dengan meninggal. Hanya berapa meter? 12 meter kan? Yang lain ditinggal. Betul. Lah ini mengingat kita. Nah, ini pakaian. Pakaian saja dulu saking cintanya nenek moyang kita dalam rangka mengembangkan yaitu Islam di era Demak. Demak berdiri kan tahun berapa? 1500. Kurang lebih. Kurang lebih. Iya. Raja yang pertama adalah Raden Patah. Nah, para wali pendukungnya ada 9. Dari kerajaan Majapahit di era tahun 1474, kalau salah ya saya mohon maaf, okay? Karena saya tidak membawa catatan. Oke. Ya. Itu di era itu kan Brawijaya V masih menganut agama Hindu kan. Lah dari Hindu oleh sang wali 9 itu diantaranya Sunan Kalijaga, Sunan Gunung Jati, dan sunan-sunan yang lain, itu kan akan dikembangkan atau bukan diganti ya, artinya supaya masyarakat Indonesia, khususnya Jawa ini, ditanduri, ditanami benih-benih Islam. Dibekali lah. Iya, dibekali dengan Islam, dari Hindu ke Islam. Nah, tapi para wali itu begitu bijaksana sekali, tidak ingin bertumpahkan darah dalam mengembangkan agama Islam. Dengan apa? Dengan melalui itu tadi bahasa, melalui pakaian. Contohnya apa? Kita akan mengajarkan sholat. Nah, ini blangkon ini namanya blangkon. Ini blangkon jenis apa? Ini blangkon Sudirman. Oh, blangkon. Oke, karena di sini ada kiwir-kiwirnya ini. Kiwir-kiwir. Mohon maaf, ini kiwir-kiwir saya kurang tahu lah. Oke. Ya pokoknya kiwir-kiwir. Iya lah, iya. Siap. Ini kan supaya kalau diambil ke penak kan dikiting-kiting Iya, gitu. Lah, ini setelah dipelajari untuk mengajarkan sholat sehari semalam 17 17 kali. kali rokangat. Iya, 17.
ukuran rok hangat. Nah ini ternyata ini ada 17 lipatan. Oke. Ini dari Blangkon, ya. Yang dari Blangkon dulu ini. Nun sewu permisa, Blangkon. Nah, ini sudah ada, artinya ini pakai yang lancip-lancip. Ini artinya menunjukkan pola pikir. Oke. Kalau masih muda, jangan pakai lancip. Seperti ini masih muda. Berarti masih tumpul. Oh, belum balik lah ya. Belum balik. Belum balik ya. Muda tuh nggak boleh pakai yang ada Nggak boleh. lancipnya. Menurut saya. Iya. Oke. Nah, Oh, iya, iya. terus kalau sudah tua, nah inilah balik harus. lah. Nah ini, karena pinuduh. Dari sinilah. Dari ya. sini, dari ini kepala, otak. dari Iya. pikiran. Ya dari pikiran. Jadi kita punya kepala yang tentunya di sana ada organ penting otak untuk mikir. Baik Ini kan. buruk, Baik benar buruk, salah. benar salah. Itulah. Setelah itu turun. Nah di sini ada 2 benik. 1, Oke. 2. Ini ada benik kecil, ini nggak bisa dilihat. Enggak. Kalau bisa melihat, bayar aja lah. Ini 2 itu kan menunjukkan alam kan, hukum alam. Oke. Siang, malam, laki-laki, perempuan, dan Hitam, seterusnya. putih. Hitam putih. Oke. Begitu kan? Turun lagi. Bagaimana kita bisa membedakan yang baik yang buruk agar kita hidupnya selamat dunia wal akhirat? Ya kita pelajari 1, 2, 3, 4, 5 dari sahadat, Oke. sholat sampai dengan haji. Hmm. Berarti ini menunjukkan rukun Islam. Oke. 5. Terus di tangan ini kan, tangan ini merupakan alat organ tubuh kita yang sangat penting kan. Betul. Wong takbiratul ihram saja juga harus mengangkat ya yang punya tangan. Oke. Nah, Allahu Akbar. Nggih, 10 kan? Oke, 10. Dasa Dharma mesti. Oke, iya. Dasa Dharma mesti, Dasa Dharma ya. Ini selamat kan Dasa Dharma kan? Iya. Ini bukan dipaksakan ya, Mas. Iya, iya, Tapi siap. ini Memang. mungkin memang sudah kodratnya kita Iya, hidup. Kenapa sudah kita jalannya. kok hanya memikirkan yang kesana lebih jauh, yang dekat saja juga ada dalam rangka mencetak agar kita manusia yang berkarakter kan begitu. Ini Dasa Dharma. 10. Dari takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa sampai dengan suci dalam pikiran, perkataan dan perbuatan. Domongna gampang dilakoni Angel. abot, angel. Nah, di sini ada berapa ini? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Menunjukkan rukun apa? Iman. Rukun iman. Iman kepada Tuhan, iman kepada Rasul dan sebagainya kan. Ini jadi sebenarnya pakaian kita pun mengajarkan terkait bagaimana agar dari Hindu, orang Hindu itu tidak tersinggung. Oke. Tapi dia lentur, tapi olih. Jadi kenai wake, airnya tidak keruh. Betul. Nyeser iwake, banyunya ora butak. Orang budak. Nah, ke bawah. Kok kenapa dulunya pakai kain, terus akhirnya pakai sarung? Kain saja harus dilipat kan? Namanya diwiru. Biru. Diwiru kan? Diwiru. Wiru sini kan pakai wiruan. Oke. Ini enggak, ini celana. Wiru, diwiru. Nah, wiru saja itu macam-macam. Oh, Kalau jenis laki-laki, biru. iya jenis wiru. Kalau laki-laki itu biasanya besar, 3 jari. Ya. Kalau perempuan 2. Ya. Karena apa? Ini dan filosofinya menurut saya, kenapa kalau laki-laki besar? Ya harus besar hatinya, Tanggung bangga jawab, hati, tanggung jawabnya kepada Pengorbanannya. istrinya, pengorbanannya. Dan biasanya lipatannya yang paling banyak itu perempuan. Karena perempuan itu nganyam, menganyam, Menata. menata. Oh, benar. Iya, dianyam-anyam, tidak menjadi wanita boros. Oh iya, betul. Iya, dianyam. Menata Iya. rumah tangga, Iya. kebutuhan rumah tangga. Mm. Kita yang mungkin sebagai laki-laki memberikan nih Kak, Iya. menafkahi dan sebagainya. Salah satu bagiannya perempuan menata. Iya, jadi hemat, cermat, Dan bersahaja. pas kan Dasa Dharma? Ya pas. Pas. Tapi ini bukan dipaksakan loh Mas. Betul. Saya pun tidak merasa dipaksakan. Iya. Tapi ini naluri Mas. Iya, jadi pada dasarnya ajaran yang adiluhung, ajaran yang luhur, ajaran yang membuat hati kita menjadi hati yang sejuk, ya itulah ajaran pada pribadi kita masing-masing. Punya kok kita mata 2, hidung 1, mulut 1, telinga 2. Ini kan sama haknya kita. Oke. Begitu kan? Nah, dari bahasa, pakaian, Oke. bentuk rumah. Bentuk rumah. Loh itu budaya. Bentuknya. Bentuk rumah itu budaya.
Jadi kenapa rumah dulu harus ada Apa sih? kuncup? Ini Kuncup. namanya kalau saya berunjung. Oh, berunjung. Iya, atau iya berunjung. Jadi Lancip. lancip. Apa sih ya? Lancip yang atas, depan atas. Iya, Mengerucut jadi ya? mengerucut Mengerucut. kayak kusan. Kus. Nah, kayak tahu kusan enggak? Enggak. Enggak, ya enggak kusan. Berarti kamu pernah makan itu pasung. Pasar. Ya makan jajanan pasar, nah. Iya. Iya tuh. Kayak gimana? Ya bentuknya Iya, pasung Iya, ya. kayak gitulah. Ya itu, kalau itu kan pasung, tapi kalau di sini namanya kalung. Iya. Itu pasung. Pasung itu lancip kan? Heeh. Artinya orang itu kan naluri, Mbak. Mas, naluri, Mas. Artinya begini. Dari muda itu menggebu-gebu apa yang kita cari? Yaitu yang kita cari biasanya itu terkait hartawiyah. Hartawiyah. Hartawi. Hah? Hartawi. Iya, harta lah. Iya, harta kan? Bukan hartawi. Iya. gitu kan? Duniawi. Ya Duniawi. Iya. Hartawi. Tahu ya. Ya jelas narasumbernya ora sekolah. Ya jangan protes ya. Pemirsa jangan protes. Lah terus dia mencari duniawi ya. Nah ini pesan. Ngelmu iku kalakone kanthi laku. Kosakata pertama ngelmu. Ya. Mencari harta pun harus pakai ngelmu. Nggih. Mencari bagaimana cara kita mencari yang lain pun misalnya terkait dengan cara beribadah pun harus Dengan ada ilmu. Jadi menggunakan ilmu. Lah kenapa ke atas? Kalau ke atas itu semakin kecil berarti setelah tua mereka duniawinya semakin kecil tapi urusan akhirat semakin besar. Harapannya itu, Mbak. Urusan ke Tuhan Yang Maha Esa, ke Iya. Allah itu akan semakin runcing lah. Iya, semakin tajam runcing, ke sana. semakin tajam. Semakin satu, semakin fokus. Iya, meninggalkan duniawi. Betul. Tapi dia maujud, artinya dia itu khusyuk akan menggapai sorgawi atau nirwana. Begitu, ini ceritanya seperti itu. Betul salahnya nanti jangan dipikir dulu. Ya, yang penting kita sampaikan dulu pada Oke. pemirsa. Oke. Lah, itu dari segi ketauhidan. Tapi dari segi kesehatan kenapa harus kuncup? Karena udara ini, sirkulasi udara akan lancar. Udara yang di atas itu panas, nggih, otomatis yang panas itu akan terisi yang Dingin. dingin. Jadi sana terus berputar. Panas berputar begitu kan. Jadi anginnya sehat. Lah kalau yang rumah seperti ini, itu kan rumah yang biasanya di tepi sawah. Nggih. Namanya panggampe. Yang itu saya digambar anak kecil. Nah itu kan seperti itu. Gambar pegunungan Iya. gitu Itu lah. karena di sawah itu anginnya sepoi-sepoi. Lah kalau lingkungan padat ya harus ini. Masjid pun harus dibuat seperti itu. Nggih. Masjid itu harus dibuat seperti yang atas itu harus lancip dan ada saka gurunya 4. Saka gurunya 4 kan di tengah. Betul. Itu ada yang menunjukkan konon katanya yang saya kan sudah meninggal. Oke. Jadi nggak bisa ditanya kan. Iya. Tapi nitip kepada saya. Ini imam kalian 4, Imam Syafi'i, Imam Hambali, Hanafi, Maliki. Nah ini ada 4 kan. Jadi dilambangkan pakai saka guru. Itu bagi rumah joglo. Terus ada yang namanya tumpang di atas. Nggih. Terus ada yang namanya ganja. Ganja di sini bukan daun ganja. Tapi itu narkotika ya. bukan itu, tapi ganja di sini sebutan. Yaitu sebutan di sana ada yang ada ukir-ukirannya itu rumah joglo di atas. Itu kalau kamu ke rumah saya, di sana ada ukir-ukirannya. Itu namanya ganja. Untuk nyangga kayu-kayu yang di atas. Itu ganja. Oh, Ya. ukiran yang di atas saka-saka. Iya, kalau kita tahu kan ada. Iya, di atas itu. Di tengah ada dada. Jadi rumah ini menggambarkan jiwa kita. Kenapa ada dada? Yaitu tadi, kamu milih yang mana? Imam apa Maliki, apa Hanafi, apa Hambali, apa Imam Syafi'i. Iya, Syafi'i apa Syafi'i? Syafi'i. Lagunya orang ngomong kayak gue. Iya. Iya. itu bentuk rumah. Oke. Dan rumah-rumah itu kan macam-macam, Mbak. Iya, beda-beda. Sesuai adat istiadat masing-masing. Iya, tapi nyatanya setelah kita pelajari sama di Papua, rumah apa itu namanya?
ini. Ya, Ya, rumah adatnya. ya rumah adat Papua. Pernah kemah di sana tapi saya lupa namanya. Ya, jadi rumah Noken. ya, pokoknya- Noken. ya pokoknya rumah Noken, adat Asding. Papua itu kan Iya, juga iya, begini kan, juga melengkung Iya, kan, melengkung. sama Kayak- saja. Kayak apa ya? Kayak mangkok itu. Iya, kayak di mangkok. Atasnya itu kan melengkung. Seperti kubah masjid. Betul, 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 betul. Nah, kan begitu. Itu bentuk rumah pun hasil kebudayaan. Nah, sekarang rumah-rumah sudah ada yang tingkat dan sebagainya. Itu adalah itu merupakan kontaminasi dari Spanyol, Eropa dan sebagainya sana. Dari luar kalau unsur kemodernan. kemodernan, apakah itu dilarang? Nggak bisa, Mbak. Karena sudah perkembangan zaman juga kita kan Iya. nggak bisa menahan, nggak bisa. Iya, Harus seperti ini, harus seperti ini. nggak bisa. Tapi ini Kak, aku waktu ke Bali, di Bali itu rumah-rumah diwajibkan tetap ada. Jadi di atas ada ukirannya gitu loh, tetap ada. Iya. Rumah. Jadi kayaknya di Bali masih kental ya, budayanya masih bisa dikendalikan. Iya, kalau di Bali sih memang saya percaya nggih. Dan semua ornamen di sana juga memiliki nilai-nilai pesan. Atau mungkin sebuah intinya pembelajaran bagi penganut mereka. Nggih. Termasuk kita juga, kenapa rumah harus bertingkat 3? Ini ada berunjung, ada penggede, ada emper. Dan itu juga nilai pesan. Emper itu adalah menggambarkan kawulat cilik. Oke. Penggede itu adalah pejabat. Begitu kan? Jadi artinya orang kecil ya harus taat kepada pejabat. Tentunya pejabat yang benar, kan begitu kan? Itu jadi bentuk rumah. Jadi sebenarnya semua apa yang kita kerjakan oleh nenek moyang kita, para leluhur kita dulu itu penuh dengan pesan Filosofi moral lah, atau ya. filosofi. Baik itu filosofi kehidupan, Ya, filosofis keagamaan, iya, keagamaan dan sebagainya. Itu kan seperti itu, Mas. Nah, kenapa sekarang tidak dipelajari? Karena sibuk dan gurunya tidak ada. Ada Ya, pun karena sedikit. karena terputus, Mas. Oke. Pada saat itu sang wali sedang mengajarkan, tapi terus keburu seda. Mereka keburu meninggal dunia. Maka pelajaran itu akhirnya Terputus. Nah, kita ini yang nantinya akan kita pelajari agar kita tidak kehilangan jati diri suatu bangsa yang bisa mengangkat harkat martabat ya bangsa kita, bangsa Indonesia yang terkenal dengan adat ketimuran. Kan begitu kan? Oke. Bukan adat kebarat-baratan, tapi adat ketimuran. Dari bahasa sampai dengan pakaian, bentuk rumah dan makanan. Oke. Makanan pun kebudayaan. Bukan sekedar makan. Bukan sekedar makan. Karena orang dulu itu kepenginnya kepada anak cucu kita itu punya nilai pesan. Contoh, kenapa kalau ada kegiatan misalnya barang gawe, hajatan. Oh itu harus ada makanan namanya jenang. Jenang itu kan jeneng. Jenang. Sing ngundang si siapa? Yang mengundang yang ulem-ulem ngaturi uleman undangan siapa? Itu kan jeneng. Oh, Mbak Nadira misalnya. Oh, Mas Anjar, jeneng. Jeneng itu nama. Itu. Yang kedua adalah ketan. Ketan. Iya, nek wis diundang wonge keton kan? Oh, kayak ketan. Oh, kayak pada silaturahmi tekan ngene dicatet iko Keton. ape pira gue. Oke, beras. Oke. Oke, gandul kan begitu kan? Oke. Nah, terus apa? Ditutup dengan wajik. Wajik tahu? Kalau saya tahu. Ini Iya, saya nggak nah, yakin yang satu ini iya. Pak tahu apa enggak ini. Wajik. Ya. Wajik itu kan beras ketan yang diolah tapi tidak ditotogi ya, apa Betul. tidak lembut ya? Ya seperti bentuk kayak apa nasi. Iya, nasi-nasian. Nah, itu namanya wajik. Wajik we wajib becik. Wajib becik. Artinya kita memelihara silaturahmi. Wis diundang teka keton dadine apik ketemu nang dalan ora izin. Nah. Iya, nah, karena kalau baik itu diundang, ora teka, diundang tidak datang, itu pengalaman saya. Ini dan saya nggak tahu nggih, Kak Krisna, apakah ini memang sudah menjadi hukum atau bagaimana ketika saya pernah nih saya diundang hajatan oleh seseorang, nggak datang nih. Iya. Entah bagaimananya nggak jauh dari itu pasti ketemu. Nah, itulah. Malu. Iya. Dan sudah beberapa kali Bunda nggak bisa datang karena kesibukan dan sebagainya.
begitu acara dia selesai, Mm-mm. nggak lama ketemu di jalan. Jadinya malih. Kan bahasa Jawanya ceringak, celinguk, si Iya. wajik itu. Nah, itu wajik. Masalah nanti ada tambahan tumpi, tumpi kan dituntum ake. Tumpi itu dituntum, dirakatkan, direkatkan, Ditum, ditum, direkatkan. dirakatkan itu tumpi. Nah, peyek lah ya, peyek. Oh, peyek. Peyek, ya. Ya, aku budayaan mau meti, Mas. Mbak, ya mau meti, ya. Ya budayaan. Iya, kan itu bahasa-bahasa yang anak zaman Iya. sekarang udah. Itu Nah, jadi pada tahu lagi. iya tahu, pamane ora tahu ya ora apa-apa. Sing penting wis ngerti tumpi. Begitu. Nah, itulah dari makanan. Belum yang lain. Yang lucu lagi kan begini. Budin tahu budin nggak? Ketela pohon. Bolet, Bolet, Singkong. singkong itu diparut, dibumboni, diblendeni namanya ondol. Ya karena jendol itu kan jadi namanya ondol. Ondol. Iya, terus budin, dibedul, dikupas, dikum, direndam. Nah, setelah beberapa hari kan busuk, jadinya gatot. Namanya gatot kan? Gatot. Gatotnya wis garing, depe garing kan, sudah kering, ditotoki, nggih, ditumbuk, jadinya apa? Nanti menjadi ada sebagian namanya oyek, namanya intil, dan lain-lain kan? Sampai dengan yang lemek, cinggik, dan sebagainya. Congkok. Congkok, dan sebagainya. Sampai dengan dibuat tape. Setelah dibuat tape bagaimana? Sangat tape. Iya, setelah dibuat tape, sudah nggak bisa diapa-apakan, hanya digoreng. Pakai tepung. Namanya uwis-uwis. Wis. Ya seorang kan nggak gawe liyane maning. Uwis. Jadi Uwis. Cukup ya. Nah, itu dari budin. Oh. Satu saja Iya. itu, satu Iya. sebutin saja itu. Budin. Weh, kabeh-kabeh kan marek nantut, Mbak. Iya, nggak ada orang nantut yang mendedeng. Iya. Iya kan begitu. Iya. Loh, mau segi ngomong itu terus apa? Kok dekat lah ya, Mas? Iya, enggak lah. Iya. Ya memang itu makanan itu di Indonesia khususnya di Jawa ini memang luar biasa. Tetap- Itu kan hasil rekayasa. betul. Ada filosofis, ada makna, ada penjelasan, ada budaya Iya. juga yang di situ ternyata. Kan begitu kan? Nah, itu makanan. Selain makan, lah ini kita langsung menambah yaitu terkait dengan seni. Nah, ini seni ini. Ini kebudayaan. Jadi seni itu masuk di dalam Di dalam. keluarga Iya. kebudayaan. Kebudayaan. Tapi kalau seni itu cuma salah satu kan berarti Kak. Iya. Sebenarnya ada banyak kan. Ada kebudayaan. banyak. Nggih. Jadi seni itu segelondong. Seni, tapi di sini ada bermacam-macam. Banyak banget. Ada seni kriya, seni lukis, seni tari, seni suara kan begitu. Seni musik kan begitu kan. Betul. Banyak banget kan. Iya, banyak. Nah, ini seni terkait dengan seni itu banyak banget yang kita ceritakan. Tapi kita ambil yang pokok saja. Nggih, yaitu seni-seni yang mengajarkan kita agar kita menjadi artinya orang yang selalu menciptakan baldatun nah nggih. Artinya kedamaian nah nggih. Betul. Baldatun apa kedamaian, Mas? Nggih. Iya, jadi negara yang gemah ripah loh Jinawi Kartotora Harjo. Lah, ini yaitu seni yang kita ambil adalah seni yang adiluhung, yang sudah di adiluhung nggih. Adi itu bagus, Luhung. luhung itu merupakan yang merupakan bisa mengangkat harkat martabat suatu bangsa. Jadi seni yang bisa mengangkat harkat martabat suatu bangsa karena seni tersebut sangat multi di dalamnya. Kaya. Contohnya wayang. Misalnya Mbak Wayang. Oke. Nah, Wow. ini wayang Mekudara. Nah, wayang ini kan seninya banyak banget. Seni lukis. Oke, ada. Oh iya, ini ada. Iya, seni lukis kan. Nah, ini namanya sungging. Oh, Kalau di wayang. sungging. Iya, kita menyungging berarti kita melukis. Oke. Begitu. Nyungging. Terus mengukir. Tapi di wayang istilahnya tatah. Oke. Nah, ini kan bolong kan? Jadi tatah. Jadi tatah. Sudah berapa? Dua kan? Dua. Ya. Lukis, Seni tatah. lukis sama natah. Dua. Nggih. Setelah itu ya. Terus ini digerakkan. Tang tak delang derentut tang tak telu. Jreng jreng. Nah, seni apa ini? Seni tari. Tari. Oke. Tiga kan? Tiga. Nah,
Bima Seno Leno. Seni apa ini? Seni Suara. tarik suara lah. Tarik suara. Berapa ini sudah seninya? 4. 4. Nah, tok tung den tok ning num pling num ling tok ning. Seni apa itu? Seni musik. Oke. Lengkap ya Kak. Nah, terus berapa itu Mbak, Mas? 5. 5. Tambah lagi. Tambah lagi. Kenapa ini kalau mau jalan, kenapa harus ulap-ulap? Ulap-ulap ini memberikan pertanda kehati-hatian. Jadi iya, kita kehati-hatian, ulap-ulap. Ya. Dan ini kenapa tangan harus ada di dekat pelipis? Karena dia sambil berpikir. Dimanapun kita akan berbuat apapun, mengerjakan apapun harus berdoa. Berpikir juga. Ya berpikir kan harus berdoa. Lah nek wong arep lunga ora mikir berarti wong kentir, Mbak. Oke. Lah kan mikir kan? Oh iya. Oh gitu ya. Ya iya wong kentir kan orang mikir. Oh, kan mikir. Tok dong den dong den dong den. Nah, kan begitu kan? Ini merupakan pembelajaran bagi kita bahwa semuanya itu ada adi. Adi itu kebaikan. Baik. Ada udo. Adi udo. Udo ya, udo itu juga sama aturan. Ya, kebaikan dan aturan atau aturan yang baik. Nggih. Lah ini kalau misalnya ada sebuah pagelaran wayang, biasanya ini ada di Gedebog nomor 2. Oh, Ada urutannya juga. Ada. Nancepinnya. Iya, terus karena misalnya Arjuna ini, nggih. Ini Arjuna misalnya. Ini biasanya juga di Gedebog bawah di sini. Gedebog bawah. Karena apa? Kedudukannya rendah. Beda-beda ya. Beda-beda kedudukan. Jadi tidak boleh diletakkan di Gedebog yang atas. Karena yang atas untuk duduk para raja. Buat raja-raja. Iya, buat raja-raja. Ini namanya Udonegoro atau bernegara. Nah, sekarang terkait dengan sastra. Kalau Bima ini nggak pernah memberikan mengaturakan atau memberikan bakti atau sembah. Kalau Bima itu tidak memberikan sembah. Yang memberikan sembah ini Arjuna, ya. Arjuna itu ini memberikan sembah atau Nakula Sadewa ini. Bentar Mas. Masih baru. Untuk masih baru ini masih baru. Masih di plastik. Iya, masih di plastik ini. Iya, fresh. Nah, ini. Wow, ini masih di Masih kerakat. masih kerakat. Nah, ini sembah kan seperti ini gerakannya. Oke. Nah, ini sembah. Nah, kan ini sembah. Itu sembah. Ini sembah. Nah, biasanya setelah nyembah itu ini ngapurancang set duduk di belakang di gedebukan yang bawah. Wah. Karena ini Nakula Sadewa, ini adik-adiknya Samiaji. Oke. Adik-adiknya raja, maka duduknya harus di bawah. Bawah. Begitu. Mm-mm. Ini sopan santunnya seperti itu. Nggih. Lah, ini kalau bicara ini pasti Koko Prabu kula ngaturaken sembah pangabekti begitu. Nah, Samiaji menjawab. Ini Samiajinya njot Mas. Tolong Mas. Banyak ya, Bu. Nah, ini Samiajinya ini kita ambil karena tadi keburu jadi ini Samiaji yang tangannya Nggak ada. nggak ada dan ini terbuat dari bambu. Nah, ini kan harus di gedebuk yang atas. Coba gedebuk yang atas ini pegang. Nah, ini pasti nyembah begini. Ya, nyembah. Set begitu. Terus duduk jadi ke belakang duduk. Duduk bersila. Nggak boleh sotekaran. Orang kayak bocah sekolah siki gitu ulang grawean, jegang dan sebagainya. Gurunya malah HP-an, kepala dinasnya lagi pidato. Ya kan ini sopan santun kan, Mas? Oke. Walaupun Nah. adiknya harus sopan. Iya, terus kan di sini kan begini. Ini si Nakula pasti Kang Mas Prabu kawula ngaturaken sembah bekti. Nggih, monggo. Lah, kan sampun kula tampi wis tak tampa muga-muga dadi kekuatanku nggonku ngasto bawating pengadilan wonten ing Pandhawa ya ngamarta. Kan begitu. Nah, inggih mara lenggahan prayoga duduk kan? Nah, kalau ini Bima itu tidak bekti, tapi kakangku mbarep aku ngaturaken halal bihalal. Beda, Mas. Ora nana
wayang Werkudara ngaturaken bekti. Orang nggak ada. Oke. Karena ini nggak bisa nyembah. Werkudara itu nggak bisa menyembah. Maka dia ngaturaken halal bihalal. Dihalalkan. Memaafkan. Seperti pada saat hari raya. Idul Fitri. Ini Bima ini. Karena Bima kuntum tak malun. Nggih. Bima kuntum tak malun artinya apa? Bima kuntum tak malun itu apa yang kita laksanakan yang besok kita menerima di sana. Sebab musababe, Mas. Apa yang kita tanam itu yang akan kita panen. Iya, kita panen. Kebaikan yang kita berikan akan juga kembali kebaikan. Nah, di sini mulakan pesannya menggunakan kuku pancanaka. Kuku Iya. Bima. Kuku Bima ini pancanaka, bukan kuku Bima yang jamu itu. Oh, iya. Nah, ini kuku pancanaka, kukune Bima. Kukune Bima. Kuku pancanaka pancawe 5 naka pituduh. Oke. 5 pituduh. Nek wong Islam ya gue kon nglakoni salat 5 waktu. Rukun Islam 5 warna. Bernegara mengamalkan Pancasila. Wong Islam ya kon ngilari mo limo. Ini kuku pancanaka itu artinya itu. Lah kalau samiaji ini mempunyai pusaka namanya Jamus Kalimah Sada. Jamus itu merupakan buku kitab kalimat sada pada baik kalimat syahadatain. La ilaha illallah Muhammadar Rasulullah. Sebenarnya itu. Ini dari wayang saja sudah memberikan bagaimana agar orang-orang bisa tertarik untuk masuk ke ajaran Islam. Ini dulu pada saat Kanjeng Wali menyebarkan agama Islam di tanah Jawa menggunakan propeti. Metode lah. Ya. Iya, metode menggunakan pementasan wayang. Begitu. Kenapa namanya Punto Dewa kok jadi samiaji? Punto Dewa, punto ke pepunton, utawane bundel, ikatan. Dewa itu adalah pejabat yang tinggi atau pejabat legislatif. Oke. Wakil kita. Wah. Jadi ini bundelnya para wakil-wakil kita. DPR ini di samping dia seorang raja, maka darani Punto Dewa. Begitu. Kenapa darani samiaji? Ayo aja kur ngatur menungsane tok diisi atine samiaji. Sami gue pada kon pada ngaji. Mulane sami ngaji. Sama mau belajar. Begitu. Belajar kepada gurunya atau juga belajar kepada masyarakatnya. Begitu. Maka ini samiaji ini lambangnya adalah ikhlas. Iya, ini wayang yang paling ikhlas ini wataknya. Jadi ibarat istrinya diminta orang saja dikasih. Lah itu jeleknya. Ana bojone dhewe kok dijaluk. Padahal Diponegoro mengajarkan sedumuk bathuk senyari bumi. Sedumuk bathuk itu nek bojone diglewengi wong ya gela jengkel kowe. Sing paling arep. Iya, paling arep. Lah senyari bumi walaupun secengkal sekilan bumine dicorok itu diambil. Kita akan marah. Itu Diponegoro. Kalau haknya diambil. Ya karena kan mungkin Diponegoro ingin mengajarkan bahwa yang bukan haknya ya jangan diambil. Jangan diambil. Kalau haknya kita diambil dan jaga. Gitu. Iya. Dan ketika kita harus menjaga sesuatu ya harus benar-benar termasuk menjaga istri atau juga menjaga orang tua atau siapanya. Ketika ada yang mengganggu ya berani maju, berani mati lah. Itu sedumuk bathuk senyari bumi. Begitu. Nah ini terkait dengan wayang. Ini. Nah, wayang kan harus ditabuhi kan? Betul. Ada musiknya. Iya. Nah, musiknya biasanya namanya gamelan kan? Siapa yang membuat gamelan itu? Yaitu dulunya para wali. Walaupun mereka dulu yang dibuat pertama katanya itu gong. Karena sering banyak sekali candi-candi di seluruh Indonesia ini. Di sana muat gambar atau relief gong. Karena gong dulu itu ditabuh untuk manggil dewa. Nah, tapi artinya dipelintir atau mungkin dialihkan. Iya, maknakan. Maknakan, ya. Supaya dari dulu gong itu punya pemanggil dewa. Nggih, karena itu sebagai tanda. Tapi gong itu oleh sang wali itu menjadi pelajaran.
Gong itu bunyinya apa, Mas? Entok tung dentok tulung tung ger ger ora gong ya. Jadi gong itu bukan ditabung nih gong itu bukan. Tapi gong ditabung ger. Oh, ger ya. Iya, ger itu jumeger. Jumeger itu artinya hidup. Jadi gong iya. Memang. Gong itu menghidupkan. Jadi nek anak tabuan atau ada tabuan itu tidak pakai gong, jadi gamelannya itu nggak enak, nggak hidup. Betul. Nggak ada bassnya. Gong artinya ger, jumeger. Tapi oleh sang wali juga dibuatkan lagi adiknya gong, yaitu gong yang agak kecil, namanya suwuk. Iya, suwuk itu apa? Suwuk itu berdoa. Jadi nek kom besok dua anak cilik, kom riang, sumeng digawa mari ngone eyang kiai. Nah karena disuwuk, dedongani, Bismillahirrahmanirrahim, mari. Itu namanya disuwuk. Jadi suwuk artinya adalah berdoa. Terus dibuatkan lagi adiknya yang kecil lagi. Itu namanya kempul. Kempul. Kempul itu kereta bahasanya kumpul. Berarti jamaah. Mumpung esi urip, ndongane berjamaah. Ketika digabung itu jadinya sholat. Lat. Artinya itu, Mbak. Terus ada gender. Tong tong dem dem dong tong 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 tong. Gender itu adalah pokok. Kanet itu untuk ngerambang. Ngerambang itu merupakan pengambil nada dasar. Itu namanya ngerambang, Mas. Ya, itu namanya panoto agomo. Karena agama ini ageman yang bisa merambang. Bisa menyaring, menjadi filter. Betul. Menata pertama kali dengan agama. Itu. Maka itu diciptakan itu adalah gender. Gender. Iya. Diberi teman gambang. Yang itu seperti gerobokannya seperti orang mati itu namanya gambang. Oke. Iya. Yang besar itu. Yang dari kayu. Yang besar. Itu kan sama seperti orang yang sudah dimasukkan ke liang kubur, ditatani bambu itu. Betul. Bikin bambu dan Nah, itu juga mengingatkan kita. Saron. Saron disuro-suro ake. Disuro itu suro apa? Suro tempat sholat. Atau musola. Itu namanya suro. suruh. Ada demung. Jangan boros. Demung-mung ki nggo bapane, ki nggo biyunge. Demungan begitu kan? Demung-mung. Nah, Iya. jangan diirit-irit lah. Nah, Dihemat supaya itu. hemat. Ada ketuk yang tuk 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 supaya kita adaptasi, pintar adaptasi, matuk. Gatuk. Gatuk. Cocok. Cocok ya. Cocok. Jadi mungkin ketika kita Di di lingkungan harus bisa klop. Ketika mungkin kita bertamu juga Iya. harus klop. Ketika bertemu dengan orang baru kita juga harus bisa menyesuaikan diri, menyesuaikan adat istiadat di sana, harus klop di Nah, sana. Oh, contoh hari ini yang sudah lebaran nih, contoh iya. lebaran. Besok ada yang juga lebaran, yang hari ini sudah lebaran ya harus menghormati ketika yang Nah, belum berlebaran, karena mungkin kan beda nggak Kak, kalau untuk Oke. keyakinan untuk di agama kan mungkin beda lah, itu Iya. saling gatuk, saling saling matuk, iya, harus saling memahami, saling adaptasi, ya. toleransi. Toleransi. Soalnya lagi nyepi, kayak ibadah, yang Nah, boleh kalau takbir di- orang keseron. Betul, kalau di Bala kan mungkin pas tuh momennya itu hari Kamis kan pas nyepi. Iya. Nah, Jumatnya ada yang Iya. otomatis kan malamnya kan seharusnya kalau nyepi kan bener-bener Iya. sepi, malamnya takbiran tetap takbiran cuma di rumah Iya. masing-masing dengan keluarga. Ini cerita gamelan ya, Mas? Iya. Bukan cerita terkait dengan agama, tapi ini gamelan. Karena gamelan identik dengan seni tadi. Betul. Nggih. Terus di dalam gamelan ini kan ada alat musik yang lain. Contohnya peking. Peking gue pemaking pemikir. Jadi orang itu pikirannya harus pepek. Genep Genep. paking. Bukan setengah. Kamu paking net. Ini peking. Iya. Nah, mulane enggak. nah, peking kan. Paking kan harus berpikir penuh. Penuh. Pikirannya penuh. Penuh. Makanya saya tanya ke Nadira, paking enggak? Peking ya. Penuh. Nah, maka kalau dibunyikan ning 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 kan artinya hening. Jadi orang yang pepek itu akan selalu menghening, ingat Tuhannya, selalu nyebut bat but. Tidak Oke, banyak. ini ya kalau filosofinya tadi semakin tumbuh itu semakin Ya, semakin berisi semakin merunduk. Semakin Iya, Ini begitu. semakin orangnya semakin Semakin berisi, berisi. dia akan tenang, tidak Iya. gugup, tidak Nah. gerusa-gerusu. Ya, disambung dengan kenong. kenal.
Kenong itu sing jembulek ana puntuken tengah, ngene madan gede kayak dandang. Kayak priok kan? Betul. Ya kayak kubah masjid kan? Betul. Nah, itu jangan tanya kenapa kayak kubah masjid, jangan tanya ya. Iya. Nah, jangan ini jangan Saya tanya. nggak tanya. Nah, itu Nggak ada yang nanya. iya kan masalahnya saya nggak bisa jawab. Nah, itu kalau ditotok itu nong itu alon-alon, nong tuk temblong. Lah, kenong itu namanya kancil andelik. Kancil andelik. Iya, kancil andelik. Kancil itu orang cerdik, orang pandai. Andelik itu artinya didelike apa artinya dikesrukna bahasa Indonesia apa Mas? Dikesrukna ya bahasa Jawa. Nah, jadi orang diketon-ketona. Ya. Oh, ditutupin enggak? Nah, Dijaga. jadi kalau kita beribadah jangan sampai diperlihatkan atau ria pada orang lain. Jangan diriakan, jangan Tangan disembah. kanan memberi, tangan kiri Nah, berusaha cocok. tahu, Itu namanya peking. Oke. Iya. Kenong itu. Kenong, iya. Sing bunder semene kenong. Jadi kalau bahasa ini flexing ya. nih. Iya. Oh iya, ngobrol flexing. Pamer lah, pamer. Nah, pamer. Nggak boleh pamer. Ya, enggak boleh pamer. Iya. Makanya kancil andelik. Delik kan ngeseruk. Oke. Ya, kan begitu. Nggak kelihatan. Ya, enggak Tapi dia- kelihatan. Iya, dia bergerak Betul. cuma nggak kelihatan. Nah, yang terakhir dan masih banyak tapi yang terakhir ini karena kalau Mas mau tambah harus bayar ya. Ya. Ini terakhir yaitu bonang. Oke. Bonang ini adalah ada yang beberapa sarjana atau para pinter yang sudah mengadakan penelitian itu katanya yang membuat Sunan Bonang. Oke. Tapi ada yang mengatakan bahwa itu hadiah dari istrinya dari Cempa. Mm-mm. Cempa kan mungkin di Palembang apa Sumatera itu daerah Cempa lah. Oke, Sumatera lah. Ya itu kan bocok tulung bonang. Bonang gue wong urip kon aja sewenang-wenang. Oh. Jadi pejabat ya aja sewenang-wenang. Begitu. Tukang syuting ya jangan sewenang-wenang. Di syutingi kabeh kayak misalnya. Shootingnya bagian Iya. kayak. Nah, oh, ini kan. kayak gitu ya. Iya, itu jangan sewenang-wenang. Sewenang-wenang. Itu bonang. Bonang. Jadi Iya. orang ya jangan sewenang-wenang, Seenaknya jangan aja. seenaknya sendiri, jangan Nah. mau perutnya sendiri. Maka kalau salah pasti akan dipukul seperti kendang. Oke. Iya kan kendang harus itu salah kan ditabok kan. Kalau banter ya ditabok kon aja kebanteran. Kalau lambat Terlalu pun lambat. iya. Nah. karena kendang sebuah pimpinan. Kendang itu merupakan instrumen yang paling vital seolah-olah dia sebagai manajer lah. Mengontrol lah. ya, Mengontrol. Iya. Yang lainnya. Iya. gamelan itu. Aduh, dangtung det ya mesti alon. Tuntok, dong, ya banter banget. Kan begitu kan? Betul. Dan di situ anehnya, kenapa kok harus ada talinya? Oke. Namanya janget. Oh, jangan. Janget itu bahasa Jawanya janget. Udah jangan anget tapi janget. Udah Ya. jangan diingat ya juga botak. Iya jangan diinget. Janget itu adalah rem. Oke. Jadi kendang itu fungsinya ngerem. Jadi di pramuka pun sama mas. Langkah tegap maju, jalan, set, tegap kan? Oke ya. Langkah biasa, jalan. Nah ini kan Deng, sama deng. kendangnya kan sama. Jadi kendang itu fungsinya seperti itu tadi. Kayak komandonya. Nah itulah komando. Maka gamelan ini merupakan sebuah orkestra apa ya? Orkestra. Ya, yang bersusun rapi sekali, yang terdiri dari 20 sampai dengan rebab itu yang ingik begitu rebab itu merupakan gambaran masyarakat. Masyarakat yang majemuk, yang macam-macam. Ada yang besar gong seperti gong bunder, ada yang mentutuk, ada yang kecil sekali, ada yang centing siter itu. Bermacam-macam, masyarakat pun bermacam-macam. Harus ada pimpinannya yaitu kendang. Kenapa kalau ditabuh bersama-sama dengan nada yang sama, dengan aturan yang sama, dengan hukum yang sama, kenapa harmonis? Didengar leyeh-leyeh seperti minum CTM. Iya kan tidur, ngantuk, Karena saking nyamannya. nyamannya. Maka saya kenapa senang gamelan? Karena saya kepengen ngantuknya. Kalau anak-anak sekarang tidak suka gamelan karena ngantuk. Oke. Malah tuku komik. Nah, Ini yang salah kan kayak ini gitu. yang salah ya, ini. itu malah ya. Izin Pak Komandan. Jadi mestinya senang gamelan agar mereka itu satu termanage hatinya Oke. menjadi orang yang lemah, yang lembut, yang tegas, yang disiplin. Karena tung tok kan bater-batan wongnya semangat kan? Hmm. Dangtung det disiplin.
ngene dong tungdet banter dewek. Oke. Itu yang nggak benar. Nah itu yang nggak benar. Jadi Tidak mengikuti aturan. nah mestinya kita jadi masyarakat ya seperti gamelan itu. Pemikirannya Biar beda. harmonis ya. Iya, pemikirannya beda tapi kenapa bisa rukun, harmonis, enak didengar, enak dirasakan, damai, tidur dong. Itu gamelan. Belum yang lain kalau terkait dengan seni gamelan. Maka Lemhanas, Lembaga Ketahanan Nasional itu wanti-wanti. Para instruktur jenderal di sana. Gamelan jangan ditinggalkan oleh para generasi muda karena gamelan itu punya nilai pesan moral. Oke. Pembentukan karakter suatu bangsa. Loh kenapa Jepang, Sumana University di Amerika, Suriname itu di sana para mahasiswa berlatih gamelan, di Indonesia tidak berlatih gamelan. Ini yang menjadi miris juga ya. Lah nanti kuliahnya ke sana saya. Loh, padahal kita Malah yang di luar. punya ya. Ya kita kan? yang punya. Lah kok ngerti akui negara lain bener rebutan gak terima. Nah ini jadi kita mempelajari bentuk kebudayaan di dalamnya ada seni yaitu seni gamelan seni musik itu kita pelajari sampai dalam apa maknanya itu. Jadi Walaupun beda guru juga beda makna. deskripsi atau maknanya. Tapi minimal di situ ada rambu-rambu lah. Bahwa oh gong berarti kehidupan. Oh kempul jamaah dan lain-lain. Itu baru Iya. Kesenian. sama kesenian. yang lain besok. Nah. Yang berikutnya yang kok orang rampung Mbak. Ya orang rampung. Yang berikutnya adat dan istiadat. Adat Oke. istiadat. Nah, adat istiadat kan budaya kan Mas? Betul. Iya. Bukan sekedar tadi, bukan sekedar gamelan. Iya. Walaupun gamelan saya setuju ya. Itu mungkin kalau menurut saya ya sebelum kita ke adat istiadat ya, Iya. bahwa ketika dengan gamelan ini, ketika Kosmo sudah mengatakan bahwa dari berbagai macam bentuknya, berbagai macam bunyinya dan sebagainya dari masyarakat yang majemuk, ketika ada satu yang mengontrol, Nah, satu yang memanajemen, nah itu akan menjadi satu kesatuan yang indah. Sama lah ya, Kak. iya sama. Ketika kita ada hubungan, kita berbicara tentang keagamaan, berarti mau pahamnya seperti apapun, Monggo. kita ambil saja di Muslim lah Kak Kusnul ya, Oke. karena kita mau Ramadan, mau yang pahamnya A, pahamnya B dan sebagainya. Cuma nanti satu akan terikat oleh satu yaitu agama, yaitu Allah SWT. Nah, Tuhan itu yang Maha Esa. makanya pun apapun harusnya ketika Allah memang harus kamu pelan-pelan, ya kita harus ikut pelan-pelan. Kalau ketika ini harus dilaksanakan dengan cepat dan sebagainya, aturannya seperti ini ya ikuti. Nah. Aturannya ke sana ya harus ikuti, maka akan indah sekali. Nah, Tidak betul. ada yang gontok-gontokan, tidak ada yang saling pukul-memukul, ibaratnya lah, saling ada yang marah-marah sesama agama maupun beda agama. Begitu sih. Damai lah ya Kak jadinya. Iya damai. Dan akan terlihat oleh orang pun, wah Islam rahmatan lil alamin. Ya, Islam yang sangat indah, yang sangat mengerti dan memahami satu sama lain. Itu seperti itu bisa. Nah itu toleransi ya mungkin yang zaman dulu nggak khusus, mungkin yang para penyebar agama Islam melalui gamelan ada juga sudah memiliki harapan besarnya adalah supaya Islam bisa tersampaikan dengan cara yang bijak, dengan cara yang tidak harus ini nah, seperti itu, dengan cara yang beda cuma bisa diterima, bisa dimaknai, bisa dipahami oleh semua kalangan. Justru enak, wah gamelan enak. Oh itu yang mungkin harapannya Islam itu enak sekali ya, terlihat harmonis, membuat saya nyaman seperti itu. Jangan yang make up ngomong kayak gue Mas. Iya nggak apa-apa, makanya tapi aku kelalen. Iya, makanya kan saya translate kan itu. Iya, jadi kok ngerti temen sih nang kene. Iya. Sudah chemistry Memang kita. kekurangannya nyong memang kayak gue Mbak. Nyong orang bisa. Iya nyong gue, tapi nyong jadi kemutan. Kenang apakah yang ngerdong agita buane moniko dua lolo. Kan begitu kan? Betul. Ini masih seni dulu ya, karena Iya. ini masih dibuka. Dua loloh. Oke. Sebenarnya hua loloh itu hu ahad sebenarnya. Allah. Jadi karena dulu kalau langsung diulang, ayo Allah, nggak mau. Karena kondisinya belum memungkinkan dulu. Apalagi pada saat Syekh Subakir datang ke sini kan Pulau Jawa ini masih kondisinya sudah masih belum labil, belum memungkinkan. Karena orang pertama yang bisa menanamkan Islam di sini adalah Syekh Subakir di Gunung Tidar itu. Nah itu akhirnya di sini pun para wali juga akhirnya membuat referensi, di antaranya itu ada lagu-lagu yang misalnya Sluku-Sluku Bathok.
Solu ngala nabi, sluku, batoke, ela, sudah mulai. Karena ela nanti akan menjadi la ilaha illallah. Batoke ela si Romo menyang Solo, oleh payung moto. Pak jendi lolobah, wong mati ora obah. Yen obah medeni bocah. Lah ini sudah mengarahkan ke kematian. Apa yang kita sanggup? Payung moto. Laelo, yaitu la ilaha illallah sambil bawa payung yang akan memayungi kita pada saat di alam kubur, kalimatnya Allah, la ilaha illallah. Ini tadi kemutan gimana Mas? Kemutan maning anak gundul pacul. Oke. Gundul pacul, iya. Gembelengan. Nah, pacul gue sing papat kona jauh cul jane gue nang kono. Oke, yang tadi itu. Yang tadi ya. Iya, karena doran. Doran ngerti? Garan pacul. Iya, doran tahu. Kayak tangke paculnya itu namanya doran. Pegangannya. Iya, doran ki saka tembung kon aja adoh karo pangeran. Kon aja adoh karo Gusti Allah. Mulane ana doran. Lah supaya kon aja adoh ya gue kon emut karo Gusti Allah, kon emut karo Kanjeng Nabi, kon emut karo ramalan biyung, kon emut karo ulil amri. Pemerintah yang sah. Papat kuwi jane dadi gundul-gundul pacul kae. Lagune kayak lagu sing ngemusu raos, ngemusu rasa, sing penting banget dalam kita hidup beragama, hidup bernegara, bermasyarakat. Dan masih banyak, termasuk wayang itu juga kan salahnya sih ditakoni maning lah. Panjang ya. Ya panjang. Ya gue anak Semar. Kenang apa Semar konek nyebut lae sadulito mel. Lae. Saka tembung la ilaha illallah. Lae. Karena dulu kalau langsung la ilaha illallah itu tadi belum langsung diterima. Masyarakatnya belum siap. Belum siap. Nggih. Mulane terus dilanjutkan sandulito hemel. Sandulit kan satitik, dulit. Hemel itu adalah berkah barokah. Karena tidak korupsi. Jadi aja kelalen karo Tuhannya kan masing-masing. Yang Kristen, yang Hindu, yang Islam kan Tuhannya sebutannya masing-masing, tapi Tuhan itu satu kan. Tapi itu tadi kembali lagi biar kita berkah sandulit tapi sing hemel. Sadulito hemel. Sedikit tapi yang berkah. Bukan hasil korupsi. Itu dari Semar. Karena Semar itu bahasa Arabnya samir. Samir artinya siap. Siap segalanya. Seperti pramuka. Kalau ditanya, ayo Mas Anjar, siap untuk liputan? Siap. Mbak Dira, siap. Kan begitu kan? Itu samir. Bahasa Arabnya samir. Ya kalau sarikin itu kan maling. Nah, ini samir. Lah itulah kalau nolo gareng. Nah, itu kan punya anak nolo gareng. Nolo gareng, nolo itu ati. Nggih. Nolo itu ati. Lah, jadi semuanya hidup itu kembali lagi ke hati. Betul. Bagaimana hati ditata, bagaimana hatinya. Petruk, fitroh, hatinya harus bersih. Bagong, terkait dengan kejujuran dan sebagainya. Bagong kan kejujuran. Betul. Bawor. Cablaka, blakasuta. Jujur apa adanya. Okay. Begitu. Jadi wayang-wayang itu diciptakan oleh para wali itu karena dalam rangka sebagai sarana itu tadi. Untuk itulah. Menarik. Untuk menarik supaya mereka lebih mau memahami Islam dengan cara yang lebih baik, lebih mudah dan sebagainya. Karena nantinya pun ya dengan tahu juga ya. Betul, termasuk nanti ketika memang ada adat istiadat yang mungkin ya Kusno, ada adat istiadat yang mereka ingin sampaikan, itu pun juga mungkin dengan cara yang bijak dengan yang Kak Kusno juga mau cerita tentang adat istiadat yang ya mengulas lagi. Wayang Semar Petruk Bagong sebenarnya sesuai dengan kamus yang ada di India tidak ada nggih. Itu versi di tanah Jawa. Ini sebagai saja. Terkait adat istiadat, ini saya mengambil satu saja nanti pada saat peringatan hari 1 Muharram. Oke. Nah, masalah adat mitoni, terusan wisuh, dari ngapati, mitoni, wisuh, terus lamaran, terus Gotaki kan lamaran, terus akad nikah, terus sampai dengan lungan, sampai dengan kalau ada orang meninggal sedekah dan lain-lain itu merupakan adat, Mas. Itu adat. Karena di Al-Qur'an tidak ada perintah untuk hal tersebut.
Nah, kecuali nikah tak ada. Ada. Iya kalau nikah. Sedekah Ya. juga ada. Ya, sedekah ada, tapi kalau sedekah yang 7 hari, 40 hari, enggak. itu kan tidak ada. Intinya Itu kan hasil bersedekah. iya kebudayaan kan. Betul. Oke. Nah, kita ambil yang pada 1 Muharram. Yang 1 Muharram ini biasanya dilaksanakan di masyarakat khususnya Desa Selakambang. Mungkin desa yang lain pun masih ada. Oke. Ya, ini kita membawa beberapa properti, di antaranya adat istiadat. Setiap 1 Muharram, tahun baru Islam ya, itu masyarakat adat itu masih melaksanakan terkait dengan pembelajaran masang tolakan. Tolakan. Iya, tolakan. Ini tolakan, Kak. Ini tolakan namanya. Ini budaya tolakan. Ya, adat tolakan. Adat tolakan ini kan biasanya kalau dilaksanakan dulu, dan sekarang kalau di wilayah Selakambang ya sebagian, tidak semuanya. Tidak semuanya. Itu dipasang di atas pintu atau di pojok rumah. Tapi ini sebenarnya bukan jimat. Oke. Bukan jimat. Bukan kalau Disclaimer jimat. dulu ya, disclaimer dulu ya. Iya. Ini bukan jimat. Ini bukan apa. jimat. Tapi ini pelajaran yang putus di tengah jalan. Oke. Nggih. Kenapa pelajaran? Karena ini mempelajari terkait dengan ciptaan Allah, yaitu tumbuh-tumbuhan, tidak hanya dimanfaatkan buahnya, tapi dimanfaatkan nilai filosofinya. Ini namanya daun salak. Ya, daun salak. Kalau saloka artinya saya tidak tahu, tapi ini daun salak. Salak. Daun salak ini menjadi kata tolak. Untuk nolak. Ini daun salak ini untuk tolak. Ini yang pertama, ini yang harus dipasang. Dipasang di atas pintu. Set, begitu. Setelah itu baru diberi daun salam. Oh, harus urut. Iya, harus urut. Ya. Nah, kenapa? Karena yang pertama salam ini kan assalamualaikum. Kalau masuk rumah dulu mengajarkan assalamualaikum. Karena apa? Dulu kalau kita pertama orang Jawa pasti kula nuwun. Kalau di Jawa Barat sampurasun. Kan begitu. Maka ini sudah mulai keislamannya itu. Oke. Assalamualaikum, dipasangi daun salam. Anawit salam. Mengingatkan kan? Oke. Oh, kayak bulan baru Islam, nyong kudu salam mulai assalamualaikum. Gitu kan? Setelah itu kayu tua. Ini daun kayu tua, Mbak. Nah, ini kayu tua ini. Ini dipangan ular ya, jangan ditanya ya. Ya. Ya, ini dipangan ular. Bukan saya yang makan ini, bukan. Puasa lah, Pak. Puasa. Puasa. Nanti puasa. Ya, ini kayu tua supaya kita agar semakin tambah umur, semakin dewasa. Oh ya. Oh. Tua kan tambah umur, Iya. semakin dewasa. Nah, setelah itu ini daun jampang pias. Jampang pias, ini daun jampang pias artinya agar kita selalu dijampangi, dilindungi ya oleh malaikat Allah yang ditugaskan oleh Allah, yang mencatat, raqib atib, tulisan mungkar nangkir dan sebagainya. Ini jampang pias. Jadi ini hanya memberi pelajaran kita ingat kepada malaikat itu sebenarnya ini dijampangi karena hidup kita itu dijampangi, diawasi lah wis lah. Betul. Ketika Iya. kita Iya. itu ya berbuat baik ya malaikatnya Bisa sudah ke- siap. Nah, ini Berbuat jampang. buruk ya siap. Mengingat bahwa kita akan selalu diikuti oleh malaikat mencatat amal baik dan buruk. Uga nu pada salam buang kowe loh. Nah, terus setelah itu ini harus diberi kupat. Oh, harus. Tapi Iya. kupatnya beneran kupat. Iya beneran kupat. Kupat ini seperti ini. Kupat janur. Kupat janur, kupatnya namanya kupat selamat. Ini namanya kupat selamat, Mbak. Dan diberi sambetan burung. Sambetan. Ya, sambetan itu adalah burung itu hanya 3 macam. Yaitu hanya kalau di sini isinya ini bawang merah. Oke. Bawang merah. Ini sekali lagi bukan jimat, ini pelajaran. Terus ini bawang putih. Oke. Yang satunya jahe. Nah, jahenya ini ketinggalan ya. Oh, jatuh mungkin. Jatuh. Oh iya jatuh Kak. Ya jatuh, ya. Jatuh. Jahenya jatuh. Lah, ini sambetan artinya itu sambat. Yaitu la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah. Ini mengajarkan itu. Jadi sambat kan nyebut mbok. Nyebut. Sambat. Angger kebeduk aduh biyung kan sambat. Betul. Lah nang kene wis ora aduh biyung. Tapi La ilaha illallah. Supayanya apa? Selamat. Kupat selamat. Kupat selamat.
Setelah itu dikasih janur kuning. Janur kuning jago sejak kemauan kita, cita-cita kita, nggih. Ning itu adalah nur, Nur. nggih. Jadi janur itu kan nur, Oke. nur itu cahaya, Ya. ning ilahi. Artinya dengan berdoa dengan khusyuk kepada Tuhan yang Maha Esa. Jangan lupa, ini langsung diikat pakai lawe. Diikat pakai lawe. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, pakai lawe. Ini namanya lawe wenang. Lawe apa? Wenang. Wenang. Kita serahkan semuanya diikat dengan rasa kepada yang berwenang. Siapa? Tuhan yang Maha Esa. Allah Subhanahu wa Allah SWT. Setelah itu dipasang di sini begini. Nah, begini. Nanti kalau sudah kering diambil, dibakar atau dibuang. Jadi ini bukan sesaji, tapi ini pelajaran yang Buat biasanya. mengingat kita juga. Nah, begitu. Nah mungkin bagi sebagian orang kan nggak tahu ya Kak Kusno. Nggak tahu. Oh, Ketika apa? itu ya, nah kan mesti kan orang, oh itu musyrik itu dan sebagainya. Iya. Ketika belum mendalami seperti ini kan nggak tahu. Nggak Oh, ternyata tahu. dengan mungkin daun salam, oh iya assalamualaikum. Nah, kan akhirnya begitu. Minimal itu mungkin cara pendahulu kita ya Iya. yang mengajarkan Islam dengan cara yang ya berbeda lah. Iya. Biar kita selalu ingat ya. Iya, dan dia para wali itu mengajarkan Islam ini dengan bijak dan selalu tidak membentuk verbal. Jadi menggunakan alat peraga. Jadi umpamanya nggak nyong mulang pramuka, mulang tali temali ya nggak mana tali mbak, mulang kompas ya nggak mana kompas. Oke. Ya jadi alat peraga, kayak nggak guru nggak pakai kia nu muridnya pinter kabeh. Kudune. Jelas. Iya kudune kan, begitu mbak. Mas, nah ini terkait adat pemasangan tolakan. Tolakan. Nggih, walaupun adat yang lain kan banyak sekali. Banget. Mitoni, Misalkan aja ya, iya Kak. ada mitoni dan sebagainya. Ini kan Adat. Nah, setelah itu disambung, ini masih kurang lebih masih ada 4 lah ya, yang disambung dengan sejarah langsung, sejarah Oke. lokal. Nggih, di Purbalingga kan banyak sekali sejarah. Ada Profesor sini Sugarda, nggih, dan mungkin Lain-lain lah. lain-lain kan banyak, itu sejarah juga termasuk dikembangkan ya melalui kebudayaan agar tidak lupa dengan sejarahnya para leluhur. Kita hidup enak seperti ini di era kemerdekaan, pasti dulu ada yang menjadi korban, ada perjuangan. Artinya itu. Jadi orang itu kalau ingat dengan perjuangan para leluhur, kita tidak lena, tidak terlena, tetap kita waspada. Yang berikutnya, nggih, terkait dengan olahraga tradisional. Ada gobak sodor, permainan lah, kayak permainan, tradisional. nggih. Ada gobak sodor, ada engklek dan lain-lain, itu juga hasil kebudayaan. Terus panggal dan pokoknya macam-macam. Permainan nggih. tradisional lah. Iya, pengobatan tradisional. Ada urut. Pijat. Kamu pernah dipijat? Pernah apa tuh? Nah, urut itu juga kebudayaan. Itu kebudayaan masuk. Kebudayaan. Jadi kebudayaan itu banyak, nggih. Di samping ada ritus-ritus dan sebagainya, nggih. Terus ada dongeng dan sebagainya, itu juga kebudayaan. Jadi kebudayaan itu bukan hanya wayang, dandut, band, ebek, itu bukan itu. Luas ya kan? Luas sekali. Nah, kita bangsa Indonesia itu sudah dititipi oleh amanat Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 terkait dengan pemajuan kebudayaan. Agar kebudayaan ini maju, membentuk manusia yang seutuhnya, bisa meningkatkan kehidupan kita lebih artinya sepadan. Sepadan itu bisa memberikan saling mengasih dan dapat memberi. Memberi dan menerima. Nggih, asa asih asuh. Nah, asah asih asuh. Mungkin itu saja. Nah, itu jadi ketika saya pun baru tahu yang ternyata yang seperti itu. Aku ya pertama tahu ngerti, apa sih kayak tak saya jujur Kak, ketika seperti itu ya jimat kayak. Nah, ternyata ketika kita sudah ada edukasi seperti ini, ternyata bukan ke arah jimat, bukan, itu hanya sebagai sarana edukasi kepada masyarakat di zaman dahulu. Seperti itu. Ya mungkin oke lah ketika kita bandingkan dengan sekarang mungkin sudah sebagian tidak relevan ya, apalagi kalau anak-anak Gen Z. Cuma minimal dengan kita ada seperti ini kan, ini loh maknanya ini bukan itu yang selama ini diketahui. Jadi kita nggak ini kayak terbiasa kalau ngelihat sesuatu yang kita nggak tahu langsung ngejudge. Jadi kita, jadi kita tahu ini, bahwa ini bukan jimat gitu. Iya. Oke,
Kak Kusno, terakhir ini untuk pesan ini Iya. untuk pesan untuk saya dan teman-teman anak muda yang Nadira dan teman-teman semuanya terkait bagaimana kita harus menyikapi bahwa tentang kebudayaan yang mungkin ada hubungannya dengan agama atau dengan edukasi, bagaimana kehati-hatian kita dalam memaknai budaya agar kita juga semakin mencintai budaya, juga semakin mencintai Indonesia sendiri. Intinya pesan dan harapan Kak Kusno apa untuk kami supaya intinya tidak salah tafsir, tidak salah itu, bagaimana kita meningkatkan rasa kecintaan dari hari ke hari agar budaya yang ada di Indonesia tidak langsung terputus, tidak hilang apapun alasannya. Yang namanya budaya juga perlu kita lestarikan agar yaitu jas merah. Iya. Yang pertama harus kita pilah dulu nggih. Budaya dengan agama itu beda. Ya. Karena agama itu samawi, datang dari langit, tapi budaya itu hasil pemikiran manusia. Jadi jangan sampai dicampur adukan antara budaya dengan agama. Tapi berbudayalah sesuai dengan agama. Ya artinya budaya sing bener ya lho. Ya budaya kok misalnya mendem-mendeman itu kan ora bener. Nah, itu kan contoh kecil. Ini terus terang saja nggih. Jadi budaya itu sebenarnya hasil pemikiran manusia, itu ada di sebelah kiri. Agama sebelah kanan. Ini ibarat rel kereta api. Jadi kalau rel kereta api itu hanya satu agama tok, nggak bisa jalan. Dia akan malah berseok-seok. Sama budaya tok. Nggih. Kereta api bisa jalan, tapi juga berseok-seok. Maka dalam kehidupan di dunia ini, agar kita selaras, nggih, hablul minanas dengan hablul minallah, maka ini harus dua sejajar. Set, nggak bisa ditemukan. Kalau ditemukan nanti patah. Jadi ini cerita budaya ditemuk-temuk aja nu angel. Itu saja tadi saya bercerita karena kebetulan tidak saya paksakan, tapi itu literasinya adalah tutur lisan dari orang tua. Jadi kalau mau dikosek nggak bisa dikosek, nggak ada catatan, kan begitu, nggak tersirat, nggak tersurat, tapi tersirat. Tapi tersirat. Nah maka dari itu budaya itu di kiri, ini di kanan. Ini harus sejajar, simetris. Lah nanti ibarat kereta apinya jalannya tidak terseok. Kereta api siapa? Kita. Kapalnya siapa? Kita. Begitu. Jadi itu budaya seperti itu nggak bisa disamakan dengan agama dan tidak boleh. Nggak boleh ini. Tetap berjalan sendiri-sendiri, cuma melengkapi, beriringan, menjaga keseimbangan. Iya, karena ini budaya itu kaitan dengan hablul minanas. Iya kan? Lah kalau ini kanan, yang kanan ini yang kanan. Ini kanan. Iya, ini hubungannya dengan hablul minallah. Karena agama itu hak dari langit, wahyu dari Allah. Bukan pemikiran, wahyu itu agama. Iya, kalau budaya pemikiran. Maka sah-sah saja kalau budaya itu akan ganti pada saatnya. Karena pengaruh teknologi, teh pahit. Nah, teknologi kan teh orang lagi mbok. Iya benar. Berarti teh pahit. Teknologi, teh. Iya. No, legi, ya no orang legi mbok teh pahit. Jadi budaya itu bisa saja berubah karena kena teknologi. Iya kan? Iya. Sesuai pemikiran. Benar, sesuai pemikiran. Orang semakin cerdas, nyadran. Dulu itu ngirimi tetangganya, sekarang enggak. Ngirit, nggak puasa kok. Badak. Ngirit kan begitu. Bukan ngirit. Sekarang lebih praktis, yaitu nyadran bersama. Begitu kan? Di nyadrannya bareng. Begitu. Nah, untuk generasi muda, Mas. Untuk generasi muda ini, anak-anak kita sebagai penerus bangsa. Apalagi nanti untuk menuju Indonesia Mas. Yang mau Mas siapa ini? Jenengan, bukan saya. Karena pengaruh garis demografi apa? Garis apa gue? Apalah. Demografi. Nah, ya gue nyong-nyong ngomong aja gue. Nah, gue ini butuh disiapkan lahiriah dan batiniah. Karena kamu, you semua yang akan menerima tongkat estafet kepemimpinan. Ya, belum tentu yang dibicarakan oleh orang tua itu satu kuno. Belum tentu yang dibicarakan pesan orang tua itu tidak pas, tidak fleksibel. Tapi insya Allah akan pas. Selama apa? Selama bisa dimanfaatkan di manusianya itu atau
para generasi muda itu, anak muda itu. Nah, generasi muda di sini untuk menuju tahun Indonesia Emas itu yaitu yang tidak lupa dengan kulitnya. Yang tidak lupa dengan jati diri kita bangsa Indonesia. Apalagi yang majemuk sekali. Jumlah puluhnya beribu-ribu, jumlah bahasanya banyak, adat istiadatnya. Ini harus orang yang bijak. Orang yang harus bisa menerima masukan. Apakah menerima semua perbedaan yang ada ini. Jadi yang namanya mempelajari budaya itu sangat luas sekali karena budaya Jawa, budaya Batak, budaya Minangkabau beda-beda. Maka lain ladang, lain belalang. Nah, ini yang sebagai dasar tetap kita konsisten pada Undang-Undang Dasar 45, Pancasila, NKRI, Bhinneka Tunggal Ika. Ini Mas yang dipegang karena ini semuanya Pancasila. Kuku Pancanaka ya Pancasila. Ya, ini yang harus dipegang, Mas. Untuk jiwa nasionalismenya kita tetap jangan kira kita tenang-tenang saja tapi kanan kiri, belakang depan pembisik-pembisik yang akan menghancurkan bangsa kita melalui beberapa celah-celah. Di antaranya kebudayaan mau di orak-arik. Ini. Lah budaya iki nggak penting. Justru itu karena jati diri kita. Di dalamnya ada estetika. Ya, ada etika. Ada sopan santun, ada keindahan, arep laku nuwun sewu, matur nuwun. Ini jangan sampai hilang. Ini pesan saya karena saya tinggal pensiun begitu. Mungkin itu saja, mungkin. Nggih. Kayak tadi pesan-pesannya ya untuk generasi muda biar kita memahami budaya juga bukan sekedar itu aja, ternyata budaya itu luas. Dan kita sebagai generasi muda yang punya kewajiban untuk meneruskan itu semua gitu. Iya. Jadi sesi penutup di Ramadan ini luar biasa keren, banyak makna yang kita bisa pahami melalui kebudayaan. Gitu. Jadi untuk itu ya teman-teman semuanya juga untuk Kak Kusno, selamat Hari Raya Idul Fitri, mohon maaf lahir dan batin. Nadira dan teman-teman semuanya, kami mewakili kru yang bertugas, mohon maaf apabila selama ini 1 bulan ini menemani Anda semuanya ada yang kurang pas dan sebagainya. Kami juga mohon maaf, mohon dimaafkan segala kekhilafan kami dengan tulus dan ikhlas. Nambah Nadira? Cukup kayak gitu aja. Sekali lagi selamat Idul Fitri, Kak Kusno. Selamat Idul Fitri, mohon maaf lahir dan batin. Dan sekali lagi saya ulas, ini kebudayaan, nggih. Jadi tolong mungkin deskripsinya beda-beda, nggih. Ya, dari sudut pandang yang berbeda. Iya. Ini buat semuanya, selamat Hari Idul Fitri 1447 Hijriah. Mohon maaf lahir dan batin.